Selamat datang semuanya. Di video kali ini, kita akan mempelajari atau istilah asiknya, kita akan bertamasya ke salah satu negara tetangga Indonesia, yaitu Australia, atau biasa mendapat julukan sebagai negara kanguru. Secara garis besar, ada 4 topik yang akan kita bahas pada video ini. Pertama, mengenai sejarah negara Australia. Kedua, geografi dan demografi negara tersebut. Ketiga, bentuk negara Australia. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan di negara itu. Oke, langsung saja kita masuk pada topik pertama, yaitu bagaimana sejarah negara Australia. Sejarah negara Australia dimulai ketika manusia pertama migrasi ke Australia dari utara sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun yang lalu loh. Periode ini disebut sebagai prasejarah Australia. Sejarah tertulis pertama Australia dimulai ketika orang-orang Eropa pertama kali melihat negara ini, dan kemudian dibagi menjadi 2 periode, sebelum dan sesudah menjadi dominion dari Kekaisaran Britania pada tahun 1901. Penduduk asli Australia diduga sebanyak 350.000 jiwa ketika orang Eropa mulai melakukan pendudukan. Tetapi menurun drastis selama 150 tahun setelah awal pendudukan, terutama disebabkan oleh penyakit infeksi, generasi yang terampas, penghilangan anak-anak aborigin dari keluarga mereka. Australia menjadi negara saat federasi dari koloni-koloni yang terpisah terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901. Tentara Australia turut berperang bersama Inggris dalam Perang Boer dan Perang Dunia I. Negara ini terpukul berat oleh masa depresi saat harga untuk wol dan gandum, 2 produk utama dalam ekonomi, jatuh. Di tahun 1931, hampir sepertiga pencari nafkah menjadi pengangguran dan kemiskinan merajalela. Namun, di tahun 1933, perekonomian Australia mulai pulih saat Perang Dunia II terpecah. Bala tentara Australia turut berjuang bersama Inggris di Eropa, namun Amerika Serikatlah yang membantu melindungi Australia dari serbuan pasukan udara Jepang dengan mengalahkan mereka di Perang Laut Coral. Setelah Perang Dunia II, datanglah arus imigrasi dari Eropa yang memberikan sumbangsi besar terhadap negara, menghidupkan kembali budaya dan memperluas pandangan Australia. Setelah membahas mengenai sejarah, masuk pada topik kedua, yaitu bagaimana geografi dan demografi negara tersebut. Australia berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Australia berada di bagian selatan wilayah Indonesia, letaknya menyendiri di belahan bumi bagian selatan. Sebagian wilayah negara Australia adalah kawasan plato rendah, adapun penduduk benua Australia merupakan sebagian besar ras Kaukasoid yang berasal dari Eropa. Batas-batas wilayah benua Australia ialah sebagai berikut. Batas utara, Laut Timur, Laut Arafuru dan Selat Flores. Batas timur, Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Coral. Batas selatan, Samudra Hindia. Begitupun juga batas barat, Samudra Hindia. Negara Australia mayoritas berada di sebelah selatan dari garis khatulistiwa. Ini menyebabkan Australia memiliki musim atau iklim yang lebih beragam dibandingkan daerah tropis. Ada 4 yang dimiliki oleh Australia. Yang pertama, iklim tropis dimiliki wilayah Australia bagian utara. Iklim subtropis berada di wilayah selatan Australia. Iklim laut sedang ditemukan pada wilayah selatan Victoria dan Tasmania. Dan yang keempat, iklim gurun ditemukan pada area atau tempat-tempat gurun. Australia memiliki penduduk asli dari suku aborigin. Mereka menempati daerah-daerah di pedalaman. Kondisi wilayahnya cenderung kering dan tandus. Di sisi lain, Australia sebagian besar terisi dengan pendatang. Mereka memiliki kulit putih sebagai imigran.
Nah, itu tadi merupakan pembahasan pada poin kedua. Selanjutnya, kita menuju topik ketiga, yaitu bagaimana bentuk negara Australia. Ibu kota Australia adalah Canberra. Luas Australia mencapai 7,692 juta kilometer persegi. Populasi yang ada di Australia pada tahun 2019 adalah 23,36 juta populasi. Dan mata uang Australia adalah dolar Australia. Perdana Menteri pertama Australia adalah Scott Morrison. Sebagai sebuah negara yang maju, yang makmur, Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan. Kinerja antar bangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan, kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, dan kebebasan ekonomi, dan juga perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak politik. Australia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ekonomi utama negara-negara persemakmuran ini adalah adanya organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Kerjasama ekonomi antara Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Akhirnya, kita memasuki pada topik terakhir, yaitu bagaimana sistem pemerintahan di negara Australia. Sistem pemerintahan negara Australia. Australia merupakan negara persemakmuran Inggris yang berdiri pada tahun 1901. Australia terdiri dari 6 negara bagian yang sepakat menjadi negara federatif. Sistem pemerintahan negara Australia dibangun di atas tradisi liberal, berdasarkan nilai-nilai kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan berserikat, di mana pada praktik-praktik pemerintahannya Australia menirukan sistem pemerintahan Inggris dan Amerika Utara. Untuk saat ini, sistem pemerintahan negara Australia adalah sistem pemerintahan parlementer, yang mana pada saat sekarang ini yang menjadi puncak kepemimpinan di Australia adalah Ratu Elizabeth. Lalu, bagaimana sistem pemerintahan parlementer itu? Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengelola jalannya suatu pemerintahan negara. Parlemen terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat langsung oleh parlemen. Dengan begitu, para menteri bertanggung jawab penuh kepada parlemen. Lalu bagaimana pada prakteknya? Pada praktek pemerintahannya, parlemen lebih banyak mendelegasikan wewenang untuk penyusunan undang-undang eksekutif. Undang-undang eksekutif tersebut berisi rumusan negara Australia yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, keamanan negara, dan konstitusi negara Australia. Nah, itu tadi merupakan tamasya kita kali ini. Semoga dapat memberi manfaat dan inspirasi kita agar dapat menjadi negara maju seperti Australia. Baiklah, selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.